Pak, kalau gue lihat-lihat ya, sebenarnya tuh Indonesia tuh kaya ya. Jadi kalau menurut gue, sebenarnya Indonesia itu nggak perlu dunia, dunia yang perlu Indonesia, karena semua di sini ada. Gimana menurut pandangan Pak Sahrul? Betul betul, apa yang dikatakan Pak Pandu betul. Karena di Indonesia ini lengkap Pak, semuanya ada. Tinggal bagaimana SDM kita mau untuk bersosialisasi, bekerja untuk lebih baik, lebih giat. Indonesia itu punya semuanya yang ada di dunia. Ya, kalau kita mau cari laut, Indonesia punya laut. Mau lihat gunung, Indonesia banyak gunung. Melihat savana di Afrika, Indonesia punya itu. Dan inilah modalitas negara kita untuk menjadi negara yang besar. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kita masih terus menjadi negara berkembang? Karena kita punya dong yang semangat sampaikannya. SDM-nya harus maju dulu Pak. Sumber daya manusianya. SDM unggul, maka Indonesia pun pasti unggul nanti Pak. Betul betul, apalagi ditunjang dengan fasilitas juga. SDM unggul, fasilitas tidak ada, percuma juga. Makanya SDM unggul, fasilitas juga harus unggul, harus maju. Gue sempat berpikir ya, negara kita ini kan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 itu kita tuh masuk ke dalam namanya bonus demografi, di mana jumlah anak-anak mudanya itu lebih banyak daripada jumlah orang tua. Dan tentunya kita tahu anak-anak muda itu punya kreativitas, punya inovasi, punya keberanian, punya militansi, dan tentunya juga punya semangat kayak gitu. Apa nih harapan dari Pak Sarun, Bro Rehan untuk Indonesia ke depan, yang mana masa depan kita dipegang oleh anak-anak muda sekarang? Gimana Pak Sarun? Kalau saya mungkin Indonesia sudah banyak wadah-wadah untuk menampung Indonesia kreatif. Namun di satu sisi perlu lagi edukasi bagaimana anak muda itu untuk bisa berkembang. Karena selama ini kita tahu Indonesia itu anak mudanya pasti kreatif, memiliki banyak potensi untuk maju dan berkembang. Namun mereka bingung bagaimana melakukan untuk bisa sukses, untuk bisa berbuat sesuatu yang lebih baik. Mungkin harus ada semacam edukasi khusus dari pemerintah mungkin khususnya, ataupun dari masyarakatnya juga Pak. Berarti butuh dukungan ya dari pemerintah. Kalau Bro Rehan gimana melihat itu? Berarti memang kita di sisi lain kita sebagai anak muda punya potensi, bisa mengembangkan potensi kita sendiri, namun itu tidak adalah berarti tanpa adanya dukungan dari orang-orang tua kita. Seperti itu. Dan kalau gue sih berharap sebagai anak muda, generasi 60-an, 70-an yang memimpin Indonesia sekarang, ini waktunya adalah mengkaderisasi kita. Mengkaderisasi para anak-anak muda yang generasi 80-an dan 90-an ini untuk menjadi the next leader Indonesia. Semoga Indonesia lebih baik, lebih maju, dan anak mudanya juga tentunya harus lebih kreatif dan inovasi dan harus mandiri Pak. Ya. Karena tantangan kita besar Pak. Dalam teori demografi, kalau suatu negara itu tidak bisa memanfaatkan anak-anak mudanya ya menjadi sebuah aktor bagi pembangunan bangsa, atau aktor yang akan membawa bangsa itu menjadi bangsa yang maju, Indonesia ini akan menjadi negara yang terus-menerus menjadi negara the middle income trap, atau negara berkembang secara terus-menerus, dan kita tidak ingin itu. Bangladesh sudah terbukti, dia memiliki anak muda, tapi anak mudanya itu tidak bisa diberdayakan, anak mudanya tidak mau maju, sehingga mereka terus menjadi negara berkembang. Dan batas kita itu sampai tahun 2030. Dan ini merupakan challenge bagi kita kalau menurut gua, dan ini juga challenge bagi orang-orang tua kita, pemerintah khususnya juga, untuk mengembangkan potensi kita menjadi aset yang penting bagi pembangunan bangsa. Apalagi kita juga didorong dengan sumber daya alam yang begitu luas dan begitu kaya Pak. Indonesia kaya, bagaimana tinggal kita manfaatkan itu semua.